kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi gunakan peralatan teknologi canggih untuk mengungkap penyebab tabrakan di perlintasan kereta api di Kota Semarang. Tersandung kasus narkoba, seorang pria di Sragen terpaksa menikahi pujaan hatinya di masjid kantor polisi. Karena ruangan tidak cukup lantaran siswa baru banyak, para siswa sebuah SMA negeri di Klaten terpaksa belajar di tenda darurat. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi hidup di teras rumah warga di Kebumen. Diduga bayi malang-malang ini dibuang orang tuanya karena tak berkenan untuk merawatnya. Bayi berkelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi sehat di teras rumah warga di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kebumen. Warga awalnya mendengar seperti suara kucing, namun setelah dicek ternyata seorang bayi. Saya lagi tidur, terus dengar suara nangis, terus saya lalu melihat dari kaca jendela, ternyata ada suara bayi nangis. Bayi nangis itu laki-laki. Kalau pertama ngira itu suara bayi atau ngira suara apa itu? Tadinya ngiranya suara kucing lagi berantem. Bayi kemudian diantar ke puskesmas untuk dirawat. Kondisi bayi dinyatakan sehat dengan berat 2,52 kg dan panjang 49 cm. Diduga bayi dilahirkan tidak dengan cara medis karena tali pusar terpotong namun tidak diikat. Polisi masih menyelidiki orang tua pembuang bayi malang ini. Alhamdulillah bayi sampai sekarang sehat jasmani dan rohani. Juga dari Babin Kamtibmas kami libatkan untuk mencari sisi mulai siapa yang menaruh bayi di situ. Dan kami juga akan menelusuri CCTV yang ada di sepanjang jalan. Polisi juga akan bekerja sama dengan bidan desa setempat dan masyarakat sekitar serta Babin Kamtibmas untuk mengungkap orang tua bayi. Wahyudiono melaporkan dari Kebumen. Seorang pencuri dengan santai menggasak ponsel di warung makan lesehan di Klaten. Gerak-gerik pelaku terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku dengan santai masuk ke warung makan lesehan di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah. Melihat ada telepon genggam di lantai, dengan tenang pelaku mengambil dan segera berlalu dari warung makan. Akibat pencurian ini diperkirakan kerugian sekitar 1 juta rupiah. Peristiwa pencurian tersebut masih dalam penyelidikan oleh polisi. Saat ditemui Selasa malam, pemilik warung Ruwiati menjelaskan aksi pencurian ponsel terjadi pada 15 Juli lalu. Ketika itu ia sedang rebahan di warung makan lesehan. Ia tidak mengetahui terdapat orang masuk dan mencuri ponsel milik anaknya. Posisi ponsel sedang diletakkan di lantai di samping korban. Dalam rekaman CCTV, pelaku datang ke lokasi dengan berjalan kaki. Setelah mengamati situasi, pelaku kemudian menggasak ponsel. Gerak-gerik pencuri dinilai sangat santai. Akibat pencurian ponsel, diperkirakan kerugian sekitar 1 juta rupiah. Peristiwa pencurian tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Masyarakat yang sementara viral tersebut untuk segera melaporkan ke Mapolsek atau Mapolres, sehingga insya Allah kami akan tindak lanjuti sesegera mungkin untuk kita menyadarkan lidik tentang. Seorang tahanan narkoba asal Sragen terpaksa melangsungkan akad nikah di Masjid Polres Sragen karena tersandung kasus narkoba. Meski sederhana, namun akad nikah berlangsung hikmat. Andri tidak pernah bermimpi menikahi wanita pujaannya di Masjid Kantor Kepolisian Resor Sragen. Namun apa dilacur, Andri tersandung kasus narkoba sehingga dipenjara. Pernikahan difasilitasi pihak kepolisian dihadiri pihak keluarga kedua mempelai. Andri mengucap janji setia dengan pasangannya Revina asal Mondokan Sragen. Suasana pun berlangsung haru namun hikmat. Pasangan ini sedianya menikah pada bulan Oktober mendatang namun dipercepat karena pertimbangan keluarga. Memang dari dua pihak keluarga sudah proses untuk persiapan untuk pernikahan, dan kita sebagai Kasat Narkoba di sini memfasilitasi untuk pelaksanaan ijab kabul tersebut. Alhamdulillah dia berjalan dengan lancar.
Tadi dari kedua belah keluarga sudah datang semua untuk menyaksikan dan dari Pak Naib juga sudah ada. Oke, Itu Bu, perencanaannya sebelum ditangkap atau ketika sudah ditangkap akhirnya minta menikah di sini? Kalau perencanaan sebetulnya sudah ada perencanaan untuk menikah bulan Oktober. Iya. Namun demikian karena ya ada sesuatu hal yang Andri Irawan sebelumnya tertangkap tangan sedang berpesta narkoba pekan lalu di wilayah Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pejabat di lingkungan Pemkab Rembang ditangkap karena menipu dengan modus proyek pengadaan 1.000 kandang kambing. Korban merugi hingga ratusan ribu rupiah. Dua tersangka Zainurul dan Eko Ardianto warga Rembang ditangkap karena menipu dengan modus proyek fiktif. Eko adalah seorang kepala bidang di lingkungan Pemkab Rembang. Mereka ditangkap atas laporan korban yang ditipu sebesar 190 juta rupiah. Korban dijanjikan diberikan proyek pengadaan 1.000 kandang kambing. Namun belakangan ternyata proyek itu fiktif. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya. Siapa? Satu pelaku itu ada ASN inisial EA, yang satu orang sipil biasa, yang satu juga orang sipil masih DPO. Pelaku itu ada 3. Korbannya ada berapa banyak? Korbannya sementara ada 1. Korbannya sementara ada 1, kerugiannya 190 juta. Tapi ini masih terus dikembangkan? Masih, ya.